wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Tri Novitasari, dan di dalam video kali ini saya akan membahas mengenai cara pengoperasian SPSS tentang analisis deskriptif, uji validitas, reliabilitas, dan juga analisis regresi linier. Oke, sebelumnya saya sudah mempersiapkan data-data untuk kita analisis agar jauh lebih praktis dalam praktek kita kali ini. Nah, yang pertama ini kita akan melakukan analisis deskriptif dari data yang sudah saya isi. Nah, yang pertama pada variabel view kita isi nama, jenis kelamin, jabatan, umur, masa kerja, dan juga gaji. Nah, untuk type-nya dari yang nama itu kita rubah ke string, lalu kita klik OK. Yang label itu kita isi nama karyawan, jenis kelamin, jabatan, umur karyawan, masa kerja, dan juga gaji karyawan. Untuk yang value-nya jenis kelamin kita isi laki-laki dan juga perempuan. Nah, untuk jabatan kita isi 1 direktur, 2 pejabat, 3 staf, 4 PNS, 5 mahasiswa, lalu kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya yang measure itu kita isi nominal, jenis kelamin kita isi nominal, jabatan nominal, umur karyawan scale, masa kerja nominal, dan gaji karyawan scale. Oke, kita lanjut ke data view. Nah, yang pertama nama kita isi dari nama itu, terus yang jenis kelamin itu kita isi sesuai dengan yang sudah isi tadi, yang jabatan kita isi nomor sesuai dengan urutan yang sudah kita isi. Kita klik analyze, descriptive static, deskriptif, lalu kita variabel ini kita isi umur karyawan, masa kerja, dan juga gaji karyawan, lalu kita klik OK. Maka akan muncul output seperti ini, teman-teman. Nah, untuk N-nya itu sendiri akan menunjukkan banyaknya data yang kita analisis. Minimum akan menunjukkan nilai minimal dari nilai minimal masing-masing data yang diuji. Untuk maksimumnya itu akan menunjukkan nilai maksimal dari yang kita uji. Min akan menunjukkan nilai rata-rata dari variabel yang diuji. Untuk standard observation akan menunjukkan penyimpangannya dari masing-masing data yang kita analisis, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita kembali ke data view, kita klik analyze, lalu descriptive static, frekuensi, lalu untuk variabel itu kita masukkan jenis kelamin dan juga jabatan, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya akan keluar output seperti ini, teman-teman. Nah, untuk frekuensi itu akan menunjukkan jumlah. Untuk laki-laki itu 4 dan juga 1 perempuan. Seperti itu. Untuk persen itu menunjukkan persentase 80 laki-laki dan juga 20 perempuan. Untuk valid persen itu akan menunjukkan persentase untuk data yang terisi. Nah, untuk kumulatif persen akan menunjukkan sebuah kumulatif dari persentase itu tadi. Untuk jabatan frekuensinya itu direktur 1, pejabat 1, staf 1, PNS 1, mahasiswa 1, dan totalnya itu ada 5 ya. Untuk persentase itu semuanya 20%. Selanjutnya kita kembali lagi, lalu kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama itu datanya sudah saya isi dengan banyaknya N itu 40, lalu kita klik analyze, correlate, bivariate, lalu variabel itu kita isi X1 sampai dengan motivasi, lalu kita klik OK. Selanjutnya akan keluar output seperti ini. Nah, dalam output ini tidak semuanya terpakai. Nah, jadi kita klik analyze saja, lalu kita correlate, bivariate, kemudian kita klik paste. Nah, nanti pada saat ini di tengah-tengahnya X1.5 ini dan juga X1 ini kita spasi, lalu kita masukkan width. Nah, kita klik run. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Dari hasil analisis ini akan keluar nilai dari analisisnya tadi, dan kita bandingkan kepada R tabel. Jika nilainya itu lebih dari R tabel, maka kita katakan valid, dan sebaliknya jika kurang dari R tabel maka akan dikatakan tidak valid. Nah, untuk R tabelnya sendiri bisa kita cari di googling ataupun website lainnya, seperti itu. Nah, pada data ini lebih dari R tabel maka bisa dikatakan datanya valid. Nah, kita kembali lagi ke data view, kemudian kita akan mencari
corrected item total korelasi. Nah, kita klik analyze, scale, reliability analysis. Lalu pada item itu kita masukkan X1.1 sampai dengan X1.5. lalu kita klik statistik, kita centang scale if item deleted, lalu kita klik lagi continue, klik OK. Nah, akan keluar output seperti ini. Hasilnya ini bisa kita lihat di item total statistik. Jika nilai corrected itu lebih besar dari airtable, maka dikatakan valid. Jika kurang, maka dikatakan tidak valid. Angkanya ini bisa dilihat bahwa semuanya ini lebih dari airtable, maka dikatakan valid. Nah, kita kembali lagi ke data view. Selanjutnya kita masuk pada uji reliabilitas. Kita klik analyze, lalu kita klik scale reliability analysis. Kita masukkan lagi pada kotak item ini X1.1 kita sampai dengan X1.5. Kita klik lagi statistik, lalu kita centang scale if item delete, lalu kita klik continue, kemudian OK. Nah, akan keluar hasil yang seperti ini outputnya ya. Kita lihat reliability statistiknya. Nah, nilai crunch bar alphanya ini jika lebih besar dari tabel, maka data tersebut bisa dikatakan reliability, seperti itu ya, reliable atau reliability. Nah, jika kurang dari crunch bar alphanya ini kurang dari tabel itu, maka ditetapkan tidak reliability. Nah, kita kembali lagi ke data view. Tadi kan kita hitung X1.1 sampai dengan X1.5. Kalau misal kita mau menghitung X2.1 sampai dengan X2 itu caranya itu sama ya. Kita klik analyze, lalu correlate by variate, lalu yang variability-nya itu tinggal diganti saja dengan mana yang ingin kita analisis, seperti itu. Tapi sebelumnya jangan lupa ininya dikeluarkan terlebih dahulu yang ada di variable, seperti itu. Nah, yang ingin kita pilih itu kita masukkan, seperti itu. Caranya juga sama ya. Terus kita klik OK saja, seperti itu. Dan caranya itu berguna untuk semuanya. Yang mana data yang ingin kita analisis tinggal kita ganti saja variabelnya, seperti itu. Oke, kita kembali lagi data view, tetap di data view. Kita selanjutnya akan melakukan analisis regresi linear. Klik analyze regression linear, lalu kita masukkan independen, itu kita masukkan X ya, yang motivasi sama budaya inovasi. Nah, untuk yang dependen kita masukkan Y, yaitu kinerja karyawan. Nah, kalau kita klik statistik, kita centang Durbin Watson-nya dan juga ini ya, klik continue, lalu kita klik plot, kita masukkan yang Y itu spreadsheet-nya kita masukkan ke Y, yang X itu kita isi Z-red, lalu kita centang normal probability plot, lalu kita klik continue. Oke, kita klik OK. Lalu akan muncul output seperti ini ya teman-teman. Setelah muncul output seperti ini, maka semua output yang kita peroleh dari awal bisa kita analisis, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin cukup ya pembahasan dalam video kali ini. Mungkin kita bisa bertemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga apa yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.